warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Lailatul Zuhriya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nadifah, saya dari kelas 2B Tadris Biologi. Berbicara mengenai filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama serta pendapat para ahli sebagai sumber pendukung. Konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam. Ideal self, konsep atau konsep diri yang ideal adalah pengetahuan, sikap, dan persepsi yang dimiliki seorang tentang diri mereka akan seperti apa jika mereka sempurna atau ideal. Ini pada dasarnya adalah gambaran mental tentang siapa kita sebagai pribadi, sedangkan pendidikan yang ideal adalah yang memiliki balance antara intelektual, komunikasi, emosional, dan spiritual. Jika diperlebar, maka bukan hanya fokus pada yang dididik atau siswa saja, melainkan contoh yang baik terlebih dahulu dipupuk kepada siapa yang mendidik atau guru. Pada dasarnya, konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan yang dewasa ini diserukan oleh Barat, bahkan diserukan oleh negara-negara di dunia. Karena Islamlah pendidikan memiliki misi sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Artinya, Islam akan berhasil mewujudkan tujuan pendidikan yang selama ini menjadi obsesi tokoh pendidikan Barat. Sistem pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awalnya, perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam diberikan dalam bentuk informal dan pembawa Islam penyebar melalui jalur perdagangan atau teori Gujarati. Setelah Islam mulai menyebar, pendidikan agama Islam mulai memperluas cakupan pendidikannya. Hal ini sesuai dengan ditetapkannya musola dan masjid sebagai tempat mengajar selain family education. Dengan perkembangan zaman dan perubahan kekuasaan di Indonesia, pendidikan Islam secara bertahap mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan ofisial yang lebih sistematis dan temperatur. Tentunya perubahan ini juga akan mempengaruhi arah dan tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya ilmu agama yang dipelajari dan ditambah dengan mata pelajaran lainnya. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab kurang majunya pendidikan Islam dalam berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Menatap dunia masa kini tentunya tidak sama halnya dengan menatap dunia pada masa lalu. Hal ini sangat berkaitan dengan cara pandang pelaku sejarah atau masyarakat yang hidup pada zamannya. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam beberapa abad menjadi kiblat ilmu pengetahuan yang mencapai sukses pada masa daulat Bani Abbasiyah. Akhirnya, pendidikan Islam juga mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa hal yang sangat kompleks. Faktor penyebab kemunduran yaitu peradaban Islam seperti yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya perebutan kekuasaan. Yang kedua, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah. Yang ketiga adalah perselisihan antara umat Islam itu sendiri. Dan yang keempat adalah konflik antara umat Islam dan Kristen. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan perkembangan pendidikan menjadi mandek dan mengalami kegelapan. Jadi menurut saya, faktor yang menyebabkan kemunduran pendidikan Islam adalah filsafat Islam yang cenderung sufistik, minimnya kurikulum Islam yang diajarkan, serta tertutupnya pintu ijtihad dan juga bangkitnya pendidikan Barat. Ditandai dengan munculnya Renaissance atau kebangkitan Barat, menurut Profesor Komarudin, salah satu sebab yang membuat dunia Islam tertinggal dalam membangun peradaban termasuk sains, ekonomi, politik adalah terjadinya krisis politik yang berkepanjangan yang menghancurkan semua prestasi peradaban yang dibangun berabad-abad. Serta pendidikan Barat itu selalu menerapkan
sehingga membuat tekun serta senantiasa belajar dan melakukan riset. Sedangkan pendidikan Islam tidak seberapa memiliki semangat yang tinggi dan kurangnya anggaran kebijakan politik. Syukron kasiron bihudurikum. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Ila liqa wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.